Terlintas di bayangan, tersimpan dalam kegelapan, tertutup rapat, tersembunyi dan terjaga di balik senyuman yang ramah. Terkadang ada rahasia yang menyakitkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kepercayaan bisa dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya melindungi dan mengayomi. Umurku 9 tahun saat itu. Dia adalah tetangga yang baik dan ramah terhadap keluargaku. Kami sering bermain di rumahnya karena sikapnya yang sopan dan manis. Saya tidak pernah curiga bahwa kebaikannya memiliki maksud tersembunyi. Ketahuilah, saat predator membangun kepercayaan dengan calon korban, maka dia sudah terjebak ke dalam grooming. Predator mendekati korban dengan kata-kata manis yang membuatnya terjerat dalam nafsu dan hasratnya. Seringkali predator menargetkan anak-anak yang lugu dan rentan. Awalnya, dia hanya memberiku permen dan mengajakku berjabat tangan. Saya berpikir dia orang yang baik. Seiring berjalannya waktu dia mulai berani memelukku yang aku anggap sebatas bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Lambat laun dia memelukku lebih lama dan mengelus rambutku dan membuatku merasa tidak nyaman. Saya tidak tahu bagaimana harus merespon, saya terlalu muda untuk memahami apa yang sedang terjadi. Predator seringkali menciptakan suasana yang membuat anak merasa spesial, tetapi di balik semua itu, mereka menyusun rencana untuk membungkam korban dengan membangun ikatan yang kuat, menciptakan ketergantungan emosional yang akhirnya membuat anak sulit untuk berbicara. Semakin lama, dia mulai menyentuhku dengan sentuhan dan rabaan yang lebih intim. Dia mengatakan bahwa itu adalah rahasia kami berdua, sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada orang lain. Saya merasa bingung, takut, tapi juga merasa terjebak. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak kepada seseorang yang saya percayai? Situasi ini membuat anak merasa bingung dan terjebak dalam situasi yang sulit dimengerti. Mereka dipaksa untuk merahasiakan apa yang terjadi, acap kali disertai dengan ancaman atau intimidasi yang membuat anak merasa bersalah dan tidak bisa keluar dari jeratan predator. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk berbicara. Rasa takut selalu membayangi pikiranku, tapi pada akhirnya saya sadar bahwa tidak bisa hidup dalam ketakutan dan ancaman. Saya harus berbicara untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Ahmad Saifuddin, dosen UIN Tlaten Masaid Surakarta. Saat ini saya ingin berbagi informasi tentang child grooming. Apa itu child grooming? Child grooming adalah salah satu modus yang dilakukan seseorang untuk melancarkan aksi pelecehan seksual, terutama kepada anak dan remaja. Ketika seseorang melakukan child grooming, maka seseorang akan membangun kedekatan, terutama kedekatan secara emosional terhadap anak dan remaja. Ketika anak dan remaja dianggap sudah mulai merasa nyaman, maka pelaku akan melancarkan pelecehan seksual terhadap anak dan remaja. Maka kita harus bersikap waspada terhadap siapapun, terutama yang dekat kepada anak dan remaja. Karena child grooming bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika ada kasus child grooming di sekitar kita? Poin penting pertama adalah keluarga dan masyarakat tidak memberikan penghakiman dan stigma negatif. Penghakiman dan stigma negatif ini justru akan menghalangi korban untuk bercerita dan memberikan data-data penting. Padahal, cerita dan pengakuan dari korban ini bisa menjadi data penting untuk pihak berwenang, sehingga pihak berwenang bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Oleh karena itu, keluarga diminta untuk memberikan dukungan, untuk memberikan pendampingan kepada korban agar korban mau bercerita. Ketika korban sudah mau bercerita, maka keluarga bisa melaporkan kepada pihak berwenang dan mengawalnya agar kasus child grooming ini bisa diselesaikan. Selain itu, korban biasanya akan mengalami perasaan traumatis secara psikologis. Oleh karena itu, keluarga juga bisa mengakses bantuan-bantuan psikologis terhadap korban. Misalkan mendampingi korban untuk
pendampingan psikologi kepada psikolog dan psikiater. Di sisi lain, keluarga juga kemudian terus memberikan supportnya kepada korban, agar kemudian korban bisa berkembang di masa depan. Di sisi lain, apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak dan remaja kita tidak rentan terhadap child grooming? Child grooming sekali lagi adalah upaya seseorang untuk mendekati seseorang lain, atau dalam konteks ini adalah anak dan remaja secara emosi. Maka, agar anak tidak rentan menjadi korban child grooming, keluarga mempunyai kunci penting. Keluarga bisa memberikan ruang emosional yang nyaman kepada anak dan remaja, sehingga anak dan remaja tidak mudah terpengaruh orang lain. Selain itu, ruang emosional yang nyaman di dalam keluarga juga tidak membuat anak dan remaja mencari kenyamanan kepada orang lain. Maka, peran orang tua dan anggota keluarga lain untuk saling memberikan ruang kenyamanan ini menjadi poin penting agar anak dan remaja tidak menjadi korban child grooming. Orang tua dan keluarga diharapkan terus mendampingi anak dan remaja. Selain itu, pelaku child grooming juga tidak bisa hanya ditindak secara hukum pidana, tetapi sangat mungkin pelaku child grooming ini memiliki permasalahan psikologis. Oleh karena itu, pihak berwenang diharapkan bisa memberikan atau mencarikan pendampingan-pendampingan psikologis kepada pelaku, agar ketika selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, pelaku ini tidak melakukan child grooming lagi. Dengan kata lain, child grooming ini bisa dicegah dan bisa dihindari dengan bantuan semua pihak. Oleh karena itu, sinergitas semua pihak diharapkan memberikan peran untuk bisa mencegah child grooming ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.